Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Indrawati. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab 1, semester 1, NIM 2311203002. Saya di sini akan membuat tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Habib Anwar Al-Ansori selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Beri narasi penjelasan di atas. Jawaban saya adalah berfilsafat adalah suatu bentuk berpikir yang melibatkan refleksi mendalam terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan seperti eksistensi, nilai, dan makna. Meskipun semua orang yang berpikir secara umum terlibat dalam proses kognitif, tidak semua berpikir dapat dianggap sebagai berfilsafat. Berfilsafat membedakan dirinya dengan berpikir, biasa karena melibatkan analis krisis, pemikiran sistematis, dan penelusuran terhadap konsep-konsep abstrak. Orang yang berfilsafat cenderung mencari pemahaman yang lebih dalam terkait dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang kompleks. Sementara tidak semua orang melakukan hal ini dalam aktivitas sehari dalam berpikir. Dengan kata lain, sementara berpikir merupakan aktivitas umum, berfilsafat adalah suatu pendekatan khusus dalam berpikir yang mengeksplorasi aspek-aspek fundamental kehidupan dengan cara yang lebih sistematis yang mendalam. Selanjutnya, kita beralih pada pertanyaan kedua, yaitu pada perkuliahan Anda telah mempelajari hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Beri penjelasan hubungan tersebut. Jawaban saya adalah, dalam konteks perkuliahan filsafat, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia memiliki keterkaitan yang erat. Filsafat memberikan dasar pemikiran yang mendalam terkait dengan tujuan, makna, dan nilai-nilai pendidikan, serta peran manusia dalam proses pendidikan tersebut. Lalu ada tujuan pendidikan. Melalui filsafat kita dapat merumuskan tujuan-tujuan pendidikan baik yang bersifat moral, intelektual, atau sosial. Contohnya, filsafat pendidikan progresivisme menekankan pengembangan potensi individu. Selanjutnya, memerinci makna dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam pendidikan. Misalnya, filsafat humanisme mengedepankan pengembangan potensi manusia dan penekanan pada martabat individu. Selanjutnya, menyediakan landasan etika dalam pendidikan. Filsafat membantu menentukan bagaimana manusia seharusnya belajar, mengajar, dan berinteraksi di dalam lingkungan pendidikan. Lalu ada mengajukan pertanyaan fundamental tentang hakikat manusia, peran individu dalam masyarakat, dan bagaimana pendidikan dapat membentuk manusia. Misalnya, filsafat eksistensialisme menekankan kebebasan individu. Lalu ada membahas metode-metode yang sesuai dengan pandangan filosofis tertentu. Contohnya, filsafat pragmatisme memandang bahwa bermaknaan suatu konsep ditentukan oleh manfaatnya dalam kehidupan. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat mengembangkan sistem pendidikan yang tidak hanya efektif dalam mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik individu sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan filosofis tertentu. Selanjutnya, kita beralih pada pertanyaan ketiga. Rasional menurut filsafat pendidikan Islam adalah bentuk berpikir yang menggunakan akal untuk mendapatkan kebenaran tentang pendidikan yang tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Berlandaskan hal tersebut, tolong definisikan pengertian filsafat pendidikan Islam. Mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Jelaskan manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam. Bagaimana tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam? Jawaban saya, filsafat pendidikan Islam adalah suatu konsep atau pandangan tentang pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan Islam. Pengertian ini mendasarkan pada rasionalitas yang menggunakan akal untuk memahami kebenaran pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu, filsafat pendidikan Islam perlu dikaji karena yang pertama, keselarasan dengan nilai Islam, memastikan bahwa sistem pendidikan sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam sehingga dapat membentuk generasi yang berakhlak dan beriman. Lalu ada pedoman perilaku.
memberikan pedoman bagi pendidik dan peserta didik dalam mengembangkan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya ada tujuan pendidikan Islam, yaitu menjelaskan tujuan-tujuan pendidikan Islam secara filosofis, mengapa suatu pendidikan perlu berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Lalu ada manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam melibatkan yang pertama ada pemahaman mendalam, memberikan pemahaman yang mendalam terhadap landasan pemikiran dan nilai-nilai yang menjadi dasar dari pendidikan Islam. Lalu ada orientasi pendidikan, membantu menentukan arah dan tujuan pendidikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu ada pengembangan manusia seutuhnya, memandu proses pembentukan karakter dan akhlak peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Dalam tinjauan filsafat, aspek-aspek seperti epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan, ontologi atau pengertian tentang realitas, dan aksiologi yaitu penilaian terhadap nilai. Dalam konteks filsafat, pendidikan Islam menjadi fokus untuk memastikan keselarasan antara pendidikan dan ajaran Islam. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu epistemologi merupakan salah satu komponen filsafat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan dengan cara, proses, dan prosedur bagaimana ilmu itu diperoleh. Coba Anda deskripsikan ruang lingkup kajian dalam filsafat pendidikan Islam. Jawaban saya, dalam filsafat pendidikan Islam, epistemologi membahas cara perolehan pengetahuan dalam konteks keislaman. Ruang lingkup kajian melibatkan analis terhadap sumber-sumber pengetahuan, metode serta pengajaran, serta pemahaman terhadap hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Epistemologi dalam konteks ini mencakup pemikiran filosofis tentang bagaimana pengetahuan Islam diperoleh, diverifikasi, dan diintegrasikan ke dalam pendidikan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kelima, yaitu deskripsikan perbedaan aliran filsafat pendidikan berikut ini. Yang pertama, aliran progresivisme, lalu ada aliran esensialisme, dan aliran perennialisme, lalu ada aliran rekonstruksialisme. Yang pertama, progresivisme, menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pengalaman langsung, dan penekanan pada pengembangan keterampilan kritis dan kreativitas. Esensialisme yaitu memandang bahwa pendidikan seharusnya fokus pada penguasaan pengetahuan dasar dan keterampilan inti untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan. Perennialisme yaitu menganjurkan pembelajaran dari warisan budaya klasik untuk membentuk landasan pengetahuan dan moral siswa dengan menekankan pemahaman konsep yang tetap dan universal. Yang terakhir ada rekonstruksionisme, menekankan transformasi sosial dan pemahaman kritis melalui pendidikan, seringkali melibatkan keterlibatan siswa dalam menganalisis dan merespon masalah sosial. Selanjutnya pertanyaan yang keenam. Di dalam pendidikan Islam terdapat beberapa tokoh pemikiran pendidikan, diantaranya Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Hasyim Asy'ari, dan Ahmad Dahlan. Karya mereka telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan Islam, terlebih di Indonesia. Bagaimana konsep pendidikan keempat tokoh tersebut? Jawaban saya adalah yang pertama, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun seorang filosof muslim abad ke-14 menekankan pentingnya pengamatan dan pemahaman konteks sosial dalam pendidikan. Konsepnya mengenai asabiyah atau solidaritas sosial juga memainkan peran penting dalam pembentukan masyarakat dan pendidikan. Selanjutnya ada Al-Ghazali. Al-Ghazali menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas dalam pendidikan. Filsafatnya menekankan pengembangan karakter dan moral melalui pendidikan dengan tujuan mencapai kebahagiaan sejati. Lalu ada Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari sebagai tokoh pembaharu Islam di Indonesia menekankan perlunya menyelaraskan ajaran Islam dengan budaya lokal. Pendidikannya mencakup nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan konteks Indonesia. Yang terakhir ada Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah, mengusulkan pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikannya bertujuan untuk menghasilkan generasi muslim yang terampil, beretika, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Semua tokoh ini berkontribusi dalam membentuk landasan pemikiran pendidikan Islam yang holistik, mengintegrasikan aspek spiritual, moral, dan intelektual untuk membentuk individu yang berdaya dan berakhlak baik.
Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana konsep pendidikan Islam yang Anda ketahui serta masih kooperatifkah konsep pendidikan Islam itu ditinjau dari aspek kesejahteraan hidup? Jelaskan berdasarkan data, fakta, berdasar analisa Anda. Jawaban saya, pendidikan Islam mengusung konsep holistik mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Konsep kooperatif dalam pendidikan Islam dapat meningkatkan kesejahteraan hidup melalui pembentukan masyarakat yang adil dan solidaritas sosial. Meskipun data spesifik terbatas, pengamatan umum menunjukkan bahwa pendidikan Islam yang kolaboratif dapat memperkuat nilai-nilai etika, menghasilkan lulusan yang berkontribusi positif pada masyarakat, serta mempromosikan kesejahteraan ekonomi melalui pendekatan yang adil dan berkelanjutan. Sekian tugas video UAS dari saya yang telah diberikan oleh Bapak Habib Anwar Al-Ansori selaku pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Jika terdapat kurang, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.